Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Rosiana Sitompul dari Prodi Pendidikan Sejarah dengan mata kuliah Sejarah Indonesia pada Masa Islam dengan dosen pengampu Bapak Nurdiansyah, MPD. Pada video kali ini saya akan membahas tentang muncul dan berkembangnya kerajaan Islam tertua yang ada di Indonesia, yakni Kerajaan Pasai dan Kerajaan Malaka. Yang pertama adalah Kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan ini terletak di Aceh, didirikan oleh Meureh Silu pada tahun 1267 Masehi. Bukti-bukti arkeologis keberadaan kerajaan ini adalah ditemukannya makam Raja-Raja Pasai di Kampung Geudong, Aceh Utara. Makam ini terletak di dekat reruntuhan bangunan pusat Kerajaan Samudra di Desa Blauringin, Kecamatan Samudra, sekitar 17 km sebelah timur Lok Seumawe. Di antara makam raja-raja tersebut terdapat nama Sultan Malik Al-Saleh, Raja Pasai pertama. Malik Al-Saleh adalah nama baru Meurih Silu setelah ia masuk Islam dan merupakan Sultan Islam pertama di Indonesia. Berkuasa lebih kurang 29 tahun dari tahun 1297 sampai dengan 1326 Masehi. Kerajaan Samudra Pasai merupakan gabungan dari Kerajaan Pasai dan Peurlak dengan raja pertama Malik Al-Saleh. Seorang pengembara muslim dari Maghribi, Ibnu Battuta sempat mengunjungi Pasai pada tahun 1346 Masehi. Ia juga menceritakan bahwa ketika ia di Cina, ia melihat adanya kapal Sultan Pasai di negeri Cina. Memang, sumber-sumber Cina ada menyebutkan bahwa utusan Pasai secara rutin datang ke Cina untuk menyerahkan upeti. Informasi lain juga menyebutkan bahwa Sultan Pasai mengirimkan utusan ke Quilon, India Barat pada tahun 1282 Masehi. Ini membuktikan bahwa Pasai memiliki relasi yang cukup luas dengan kerajaan luar. Pada masa jayanya, Samudra Pasai merupakan pusat perniagaan penting di kawasan itu. Dikunjungi oleh para saudagar dari berbagai negeri seperti Cina, India, Siam, dan Persia. Komoditas utama adalah lada. Sebagai bandar perdagangan yang besar, Samudra Pasai mengeluarkan mata uang emas yang disebut dirham. Uang ini digunakan secara resmi di kerajaan tersebut. Di samping sebagai pusat perdagangan, Samudra Pasai juga merupakan pusat perkembangan agama Islam. Seiring perkembangan zaman, Samudra mengalami kemunduran hingga ditaklukkan oleh Majapahit sekitar tahun 1360 Masehi. Pada tahun 1524 Masehi, ditaklukkan oleh Kerajaan Adi. Selanjutnya ada silsilah sultan yang menduduki kerajaan Samudra Pasai. Yang pertama Sultan Malik Al-Saleh, yang kedua Sultan Muhammad Malik Al-Zahir, yang ketiga Sultan Mahmud Malik Al-Zahir, yang keempat Sultan Malik Al-Zahir, yang kelima ada Sultan Ahmad Malik Al-Zahir yang memerintah, yang keenam ada Sultan Zain Al-Abidin Malik Al-Zahir, yang ketujuh ada Sultanah Nahrasyah, yang kedelapan ada Sultan Salah ad-Din, yang kesembilan ada Sultan Abu Zaid Malik Al-Zazair, yang ke-10 ada Sultan Mahmud Malik Al-Zazair, yang ke-11 ada Sultan Zain Al-Abidin, yang ke-12 ada Sultan Abdullah Malik Al-Zazair, yang ke-13 ada Sultan Zain Al-Abidin.
sekretaris kerajaan, seorang kepala mahkamah agama yang dinamakan kadi, dan beberapa orang syah bandar yang mengepalai dan mengawasi pedagang-pedagang asing di kota pelabuhan yang berada di bawah pengaruh kerajaan itu. Biasanya para syah bandar ini juga menjabat sebagai penghubung antara sultan pedagang-pedagang asing. Selain itu, menurut catatan Muhammad Yunus Jamil, bahwa pejabat-pejabat kerajaan Islam Samudra Pasai terdiri dari orang-orang alim dan bijaksana. Adapun nama-nama dan jabatan mereka adalah sebagai berikut. Yang pertama ada Sri Kaya Said Ghiyasuddin sebagai Perdana Menteri. Yang kedua ada Syahid Ali bin Ali Al-Makarani sebagai Syekhul Islam. Yang ketiga ada Bawa Kayu Ali Isamuddin Ali Al-Malabari sebagai Menteri Luar Negeri. Berikutnya ada kehidupan politik. Kerajaan Samudra Pasai didirikan oleh Marasilu bergelar Sultan Malik Al-Saleh sebagai raja pertama yang memerintah tahun 1285 sampai 1297. Pada masa pemerintahannya datang seorang musafir dari Venesia, Italia, tahun 1297 yang bernama Marco Polo. Melalui catatan perjalanan Marco Polo lah maka dapat diketahui bahwa Raja Samudra Pasai bergelar sebagai Sultan. Setelah Sultan Malik Al-Saleh wafat, maka pemerintahannya digantikan oleh keturunannya yaitu Sultan Muhammad yang bergelar Sultan Malik Al-Tahir I dari tahun 1297 sampai 1326. Pengganti dari Sultan Muhammad adalah Sultan Ahmad yang juga bergelar Sultan Malik Al-Saleh. Sultan Malik Al-Tahir II 1326 sampai dengan 1348. Pada masa ini pemerintahan Samudra Pasai berkembang pesat dan terus menjalin hubungan dengan kerajaan-kerajaan Islam di India maupun Arab. Bahkan melalui catatan kunjungan Ibnu Battuta, seorang utusan dari Sultan Delhi tahun 1345, dapat diketahui bahwa kerajaan Samudra Pasai merupakan pelabuhan yang penting dan istananya disusun oleh diatur secara ideal dan patihnya bergelar amir. Pada masa selanjutnya, pemerintahan Samudra Pasai tidak banyak diketahui karena pemerintahan Sultan Zainal Abidin yang juga bergelar Sultan Malik Al-Tahir III kurang begitu jelas. Menurut sejarah Melayu, kerajaan Samudra Pasai diserang oleh kerajaan Siam. Dengan demikian, tidak ada data sejarah yang lengkap, maka tentunya kerajaan Samudra Pasai tidak diketahui secara jelas. Dari penjelasan di atas, apakah ada yang kurang parah? Kalau sudah paham, mari kita lanjut dari selanjutnya, kehidupan ekonomi. Dengan letaknya yang strategis, maka Samudra Pasai berkembang sebagai kerajaan maritim dan bandar transito. Dengan demikian, Samudra Pasai menggantikan peran Sriwijaya di Selat Malaka. Kerajaan Samudra Pasai memiliki hegemoni atau pengaruh atas pelabuhan-pelabuhan penting di Hindia, Perlak, dan lain-lain. Samudra Pasai berkembang pesat pada masa pemerintahan Sultan Malik Al-Tahir II. Hal ini juga sesuai dengan keterangan Ibnu Battuta, komoditi perdagangan dari samudra yang penting adalah kapur barus dan emas. Dan untuk kepentingan perdagangan sudah dikenal dengan uang sebagai alat tukar, yaitu uang emas yang dinamakan dirham atau dirham. Berikutnya, kehidupan sosial budaya di Kerajaan Samudra Pasai. Telah disebutkan di muka bahwa Pasai merupakan kerajaan besar, pusat perdagangan dan perkembangan agama Islam. Sebagai kerajaan besar, di kerajaan ini juga berkembang suatu kehidupan yang menghasilkan karya tulis yang baik. Sekelompok minoritas kreatif berhasil memanfaatkan huruf Arab yang dibawa oleh agama Islam untuk menulis karya mereka dalam bentuk bahasa Melayu. Inilah yang kemudian disebut sebagai bahasa Jawi, dan hurufnya disebut Arab Jawi. Di antara karya tulis tersebut adalah Hikayat Raja Pasai atau HRP. Bagian awal teks ini diperkirakan ditulis sekitar tahun
dimainkan oleh Samudra Pasai pada posisinya sebagai pusat tamadun Islam di Asia Tenggara pada masa itu. Lalu selanjutnya adalah Kerajaan Malaka yang kedua. Kerajaan Malaka didirikan oleh para Meswara pada tahun 1380 sampai dengan 1403 Masehi. Para Meswara berasal dari Sriwijaya dan merupakan putra Raja Sam'ai. Saat itu ia masih menganut agama Hindu. Ia melarikan diri ke Malaka karena kerajaannya di Sumatera sudah runtuh akibat diserang Majapahit. Pada masa Malaka didirikan atau pada saat Malaka didirikan, di situ terdapat penduduk asli dari suku laut yang hidup sebagai nelayan. Mereka berjumlah lebih kurang 30 keluarga raja dan pengikut adalah rombongan pendatang yang memiliki tingkat kebudayaan yang jauh lebih tinggi. Karena itu mereka berhasil mempengaruhi masyarakat asli. Kemudian bersama penduduk asli tersebut, rombongan kerajaan atau pendatang mengubah Malaka menjadi sebuah kota yang ramai. Selain menjadikan kota tersebut sebagai pusat perdagangan, rombongan pendatang juga mengajak penduduk asli menanam tanaman yang belum pernah mereka kenal sebelumnya, seperti tebu, pisang, dan rempah-rempah. Rombongan pendatang juga telah menemukan biji-biji timah di daratan. Dalam perkembangannya, kemudian terjalin hubungan perdagangan yang ramai dengan daratan Sumatera. Salah satu komoditas penting yang diimpor Malaka dari Sumatera saat itu adalah beras. Malaka amat tergantung pada Sumatera dalam memenuhi kebutuhan beras ini karena persawahan dan perladangan tidak dapat dikembangkan di Malaka. Hal ini kemungkinan disebabkan teknik bersawah yang belum mereka pahami, atau mungkin karena perhatian mereka lebih tercurah pada sektor perdagangan. Dengan posisi geografis strategis yang mereka miliki, dengan asal-usul nama Malaka bisa dirunut dari kisah berikut. Menurut sejarah Melayu, Malay Annals yang ditulis Tun Sri Lanang pada tahun 1565, para Meswara melarikan diri dari Kumasi karena diserang Malaysia. Dalam pelarian tersebut, ia sampai ke Muar, tetapi ia digabung biawak yang tidak terkira banyaknya. Kemudian ia pindah ke Buruk dan mencoba untuk bertahan di situ, tapi gagal. Kemudian para Meswara berpindah ke Sening, Ujong hingga kemudian sampai di Sungai Bertam, sebuah tempat yang terletak di sisi pesisir pantai. Orang-orang Basletar yang mendiami kawasan tersebut kemudian meminta para Meswara menjadi raja. Suatu ketika ia pergi berburu, tak disangka dalam perburuan tersebut diambil salah satu anjing dan ditendang oleh seekor pelandu. Ia sangat terkesan dengan keberanian penduduk tersebut, tetapi pada saat itu ia sedang berteduh di bawah pohon Malaka, maka kawasan tersebut kemudian dinamakan Malaka. Bukti peninggalan kerajaan Malaka: yang pertama ada Masjid Agung Deli, yang kedua ada Masjid Raya Baitur Rahman Aceh, yang ketiga ada Masjid Johor Baru, yang keempat ada Benteng Formosa yang merupakan bukti penaklukan Malaka oleh pasukan Portugis, yang kelima ada mata uang yang merupakan peninggalan dari akhir abad ke-5. Selanjutnya ada raja pendiri atau sultan kerajaan Malaka. Yang pertama Permaisura yang bergelar Muhammad Iskandar Shah, yang kedua Sri Maharaja, yang ketiga Sri Prameswara Dewasya, yang keempat Sultan Muzaffar Shah, yang kelima Sultan Mansur Shah, yang keenam Sultan Alauddin Riwayat Shah, yang ketujuh Sultan Mahmud Shah. Masa kerajaan pada Kerajaan Malaka. Masa kejayaan pada Kerajaan Malaka. Sebagai salah satu bandar ramai di kawasan timur, Malaka juga ramai dikunjungi oleh para pedagang Islam. Lambat laun agama ini mulai menyebar di Malaka. Dalam perkembangannya, raja pertama Malaka yaitu Prameswara akhirnya masuk ke Islam pada tahun 1414 Masehi. Dengan masuknya raja ke dalam agama Islam, maka Islam pun menjadi agama resmi di Kerajaan Malaka, sehingga banyak rakyat yang ikut masuk ke Islam. Selanjutnya mereka berkembang menjadi pusat perkembangan agama Islam di Asia Tenggara hingga mencapai puncak kejayaan di pemerintahan Sultan Mansur Shah pada tahun 1499 sampai 1440. Kebesaran Malaka ini berjalan seiring dengan perkembangan agama Islam. Negeri-negeri yang berada di bawah ditaklukkan Malaka banyak yang memeluk agama Islam. Untuk mempercepat proses penyebaran agama Islam, maka dilakukan perkawinan antar keluarga. Malaka juga banyak memiliki tentara bayaran yang berasal dari
oleh Alfonso de Albuquerque. Sejak saat itu, para keluarga kerajaan menyingkir ke negeri lain. Raja atau sultan yang memerintah di Malaka adalah sebagai berikut. Yang pertama, Permaisuri yang bergelar Muhammad Iskandar Shah. Yang kedua, Sri Maharaja. Yang ketiga, Sri Prameswara Dewasya. Yang keempat, Sultan Musa Persya. Yang kelima, Sultan Mansur Shah. Dan yang keenam, Sultan Alauddin Riayat Shah. Dan yang ketujuh, Sultan Mahmud Shah. Periode pemerintahan setelah Prameswara masuk Islam, yang mengubah namanya menjadi Muhammad Iskandar Shah pada tahun 1406 dan menjadi Sultan Malaka I. Kemudian dia kawin dengan putri Sultan Zainal Abidin dari Pasai. Posisi Malaka yang sangat strategis menyebabkannya cepat berkembang dan menjadi pelabuhan yang ramai. Akhir Kesultanan Malaka terjadi ketika wilayah ini disertai oleh Portugis yang dipimpin oleh Alfonso de Albuquerque pada tahun 1511. Saat itu okupansi Malaka Sultan Mahmud Shah. Usia Malaka ternyata cukup pendek, hanya 1 abad. Sebenarnya pada tahun 1512 Sultan Mahmud Shah yang dibantu Adipati untuk menyerang Malaka, namun gagal untuk kembali wilayah ini dari Portugis. Kehidupan politik Kerajaan Malaka. Raja pertama sekaligus pendiri Kerajaan Malaka adalah Iskandar Shah. Nama Iskandar Shah merupakan nama Islam yang diperoleh setelah memeluk agama Islam. Pada masa pemerintahannya, Kerajaan Malaka berkembang sebagai salah satu kerajaan Islam terbesar yang disegani di Asia Tenggara. Wilayah kekuasaan Malaka diperluas hingga mencapai wilayah semenanjung Malaka pada masa pemerintahan Muhammad Iskandar Shah. Untuk memajukan perekonomiannya, Muhammad Iskandar Shah berupaya menjadikan Malaka sebagai penguasa tunggal jalur perdagangan Islam Malaka dan mencapai cita-citanya tersebut. Dan terlebih dahulu menguasai Sumatera Pasai, Muhammad Iskandar Shah memiliki politik perkawinan, yaitu dengan mengawini putri dari Raja Sumatera Pasai. Kerajaan Malaka dapat mencapai puncak kejayaan pada masa Sultan Mansur Shah. Pada masa pemerintahannya, Malaka berhasil menjadi pusat perdagangan dan penyebaran agama Islam di Asia Tenggara. Sultan Mansur Shah melanjutkan kekayaannya dengan perluas wilayah kekuasaan baik di semenanjung Malaka maupun di wilayah Sumatera Tengah. Perkembangan politik Kerajaan Malaka mengalami kemunduran pada masa pemerintahan Sultan Alauddin Shah. Banyak daerah taklukan Kerajaan Malaka yang melepaskan diri. Perang dan pemberontakan banyak terjadi di kerajaan yang berada di bawah kekuasaan Malaka. Kerajaan Malaka semakin melemah pada saat Sultan Mahmud Shah memerintah. Daerah kekuasaan hanya meliputi sebagian kecil semenanjung wilayah, sehingga pada akhirnya bangsa Portugis berhasil menduduki Malaka pada tahun 1911 dan mengakhiri kekuasaan. Kehidupan ekonomi Kerajaan Malaka. Sejak Kerajaan Malaka berkuasa, jalur perdagangan internasional yang melalui Selat Malaka semakin ramai. Bersamaan dengan melemahnya kekuatan Majapahit dan Samudra Pasai, Kerajaan Malaka tidak memiliki persaingan dalam perdagangan. Tidak adanya saingan di wilayah tersebut mendorong Kerajaan Malaka membuat aturan-aturan bagi kapal yang sedang melintasi dan melabuh di semenanjung Malaka. Aturan tersebut adalah diberlakukan pajak bea cukai untuk setiap barang yang datang dari wilayah barat luar negeri sebesar 6% dan upeti untuk pedagang yang berasal dari wilayah timur dalam negeri. Tingkat keorganisasian pelabuhan ditingkatkan dengan membuat peraturan tentang syarat-syarat kapal yang berlabuh. Kewajiban melaporkan nama jabatan dan tanggung jawab bagi kapal-kapal sedang berlabuh dan kembali. Raja dan pejabat kerajaan turut serta dalam perdagangan dengan kapal dan awaknya. Kapal tersebut disewakan dengan pedagang yang akan menjual barangnya ke luar negeri. Selain peraturan-peraturan tentang perdagangan, Kerajaan Malaka melakukan bahasa Melayu sebagai bahasa resmi dalam perdagangan dan diplomatik. Kehidupan sosial Kerajaan Malaka. Dalam pemerintahannya, Raja menunjuk seorang pati untuk mengurus kerajaan. Dari pati diteruskan kepada bawahan yang terdiri dari bupati, tumenggung, bendahara raja, dan seterusnya. Masalah perpajakan diurus oleh seorang tumenggung yang menguasai wilayah tersebut. Urusan perdagangan telah diurus oleh Syah Bandar dan urusan perkapalan diurus oleh Laksamana. Kekayaan para raja dan pejabat kerajaan semakin bertambah akibat dari pemasukan negeri dan usaha menyewakan kapal. Uang yang didapat dipakai untuk membangun istana kerajaan, membuat masjid, memperluas pelabuhan, dan digunakan untuk sehari-hari dan cenderung mewah. Gejala timbul kecemburuan sosial disebabkan oleh dominasi para bangsawan dan pedagang dalam kehidupan masyarakat. Hal inilah yang menjadi penyebab lemahnya Kerajaan Malaka. Kebudayaan Kerajaan Malaka. Pada kehidupan kebudayaan Kerajaan Malaka mengalami perkembangan pesat seperti munculnya karya-karya sastra yang menggambarkan tokoh perlawanan, tokoh kepahlawanan Kerajaan Malaka